Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kusairi sebagai pembicara yang pertama. Rekan saya Sukman sebagai pembicara yang kedua. Rekan saya Sahrul sebagai pembicara yang ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami dari Universitas Islam Malang ingin menyampaikan mosi debat pada kesempatan kali ini yang bertema pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan-rekan pencinta debat konstitusi se-Indonesia, perlu diketahui bahwasanya MK termasuk lembaga yudikatif yang mana menjalankan tugas sebagai pengawal jalannya undang-undang dan juga yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusannya bersifat final, tidak bisa digugat kembali. Mahkamah Konstitusi diatur di Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 1 sampai ayat 6 dan juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Pada debat kali ini, kami sebagai berada di tim kontra bahwasanya Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pengesahan rancangan undang-undang terkait dengan pasal-pasal yang sudah dihapus dan juga ada pasal-pasal yang sudah diganti. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra tidak sepakat terhadap pengesahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mana dikebut dalam jangka waktu 7 hari dan juga cacat dalam hukum formil atau dalam prosedural. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra akan menjelaskan terkait mosi debat pada kali ini. Kami beri kesempatan untuk teman saya, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukman dari Universitas Islam Malang. Dewan juri yang kami hormati beserta teman-teman pengawal konstitusi. Civis pacem para bellum, siapa yang menginginkan kedamaian maka bersiaplah untuk berperang. Dalam artian, jika menginginkan MK ini benar-benar independen ataupun memiliki kekuatan hukum yang luar biasa untuk mengawal konstitusi, mengawal undang-undang terhadap undang-undang dasar, lembaga negara terhadap lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh negara, terus berkaitan dengan sengketa pemilu, juga yang berkaitan dengan pendapat DPR terkait dengan kesalahan presiden. Dalam artian, semua itu diberikan kewenangan kepada MK. Jadi, dalam hal pengesahan sekarang, tidak ada substansi yang paling krusial yang dipaparkan oleh mereka yang memiliki kewenangan dalam merancang undang-undang ini sendiri. Karena dalam pemaparannya hanya berkaitan dengan umur, yang itu yang paling krusial kata mereka. Padahal berbicara umur, kalau semakin tua berarti pemikiran orang itu ataupun secara tidak langsung pandangan orang yang berkaitan dengan apapun akan semakin melemah. Dalam artian pemikirannya akan berkurang terkait dengan apapun yang dia pandang, lebih-lebih berkaitan dengan undang-undang ini sendiri ataupun lebih-lebih berkaitan dengan MK yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Jika seandainya banyak dari masyarakat yang melakukan gugatan dan dalam keadaan umur MK ini sendiri dalam keadaan 60 atau 70, pasti akan sangat sulit untuk dia menyelesaikan kasus yang digugat oleh siapapun. Jadi berbicara pengesahan rancangan undang-undang MK ini sendiri, sekali lagi tidak ada hal penting yang dibahas, apalagi jangka waktu yang mereka pakai hanya dalam waktu 7 hari. Dan itu sangat tidak ada transparansi sedikit pun dalam masyarakat, dan itu mengandung kecurigaan bagi publik. Dewan juri yang kami hormati beserta rekan-rekan pengawal konstitusi, ya, kami dari tim kontra hanya mempertegaskan bahwa
pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini sendiri cacat prosedur ataupun syarat formilnya tidak ada sedikit pun, tidak ada transparan sedikit pun yang diberikan oleh DPR. Padahal syarat formil ini sendiri sangat penting dalam pengesahan ataupun dalam rancangan undang-undang tersebut. Karena apa? Masyarakat perlu mengetahui apa saja isi dari rancangan undang-undang ini sendiri. Jangan sampai rancangan undang-undang ini, terlebih MK yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa, yaitu mengawal konstitusi, mengawal lembaga negara, mengawal DPR yang mengatakan bahwa presiden bersalah dan ingin dipecat, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas yang sangat besar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam artian, kita jangan sampai main-main dalam mengesahkan ataupun mengubah undang-undang tersebut. Karena berbicara undang-undang itu adalah masa depannya masyarakat. Itu adalah bisa dikatakan jantungnya aktivitas masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin beraktivitas harus berpatokan pada hukum ataupun harus berpatokan pada apa-apa yang disahkan di rapat paripurna. Jadi sekali lagi kami dari tim kontra sangat tidak sepakat ataupun mengambil sikap benar-benar tidak sepakat dengan pengesahan rancangan undang-undang ini. Karena prosedurnya tidak ada yang dilewati satupun, kalaupun ada itu secara tertutup. Sampai-sampai kami dari tim kontra sekarang tidak memahami apa maksud dan tujuan dari pengesahan rancangan undang-undang ini sendiri. Dan pandangan kami dari tim kontra tidak ada pembahasan yang paling krusial, hanya membahas terkait dengan umur. Kalau berbicara umur tidak ada kaitan sedikit pun dengan masalah kewenangan MK. Dan kita juga bingung apa yang disampaikan oleh DPR dan Presiden terkait dengan, maksudnya pendapat mereka yang memiliki kewenangan merancang undang-undang sendiri terkait dengan masalah umur. Kalau katanya Pulka, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, dia mengatakan tidak ada kaitan sedikit pun dengan umur kalau berbicara MK, dan tidak ada masalahnya dengan gugatan ataupun segala hal yang berkaitan dengan MK. Pokoknya kami dari tim kontra sangat menolak ataupun tidak sepakat dengan pengesahan rancangan undang-undang ini sendiri. Karena mulai dari syarat formilnya tidak ada, dan yang diubah pun tidak ada bedanya. Yang diubah dalam rancangan ini tersendiri tidak ada masalahnya sedikit pun, dan tidak ada poin-poin yang substansial. Kalau berbicara undang-undang ataupun merancang undang-undang, harus ada poin-poin yang terpenting yang harus dipaparkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan tidak timbul kecurigaan sedikit pun dari masyarakat. Dan di perancangan undang-undang sendiri sangat menimbulkan kecurigaan publik, karena seperti yang dipaparkan dari tadi, tidak ada poin substansial satupun yang disampaikan ataupun yang dimasukkan dalam perancangan undang-undang ini sendiri. Ya, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ketiga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua rekan saya, pembicara pertama Kusairi dan pembicara kedua Sukman. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, izinkan saya Syahrul dari Universitas Islam Malang untuk memberikan konklusi dan memberikan kesimpulan terhadap mosi kontra yang kita pilih dalam lomba debat kali ini. Ya, dalam pemilihan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang dinilai cacat ini, menilai beberapa aspek kecurigaan masyarakat, kecurigaan beberapa pihak. Kenapa Mahkamah Konstitusi ini mengesahkan hingga 3 kali bergantian? Nah, ini kami juga menilai bahwa
dari pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan ide negara. Hukum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 kemudian tidak memberikan kepastian hukum pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 dan berpotensi mencoreng kemerdekaan Mahkamah Konstitusi pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ini juga berpotensi membahayakan bagi kemandirian Mahkamah Konstitusi, kemunduran kinerja dari Mahkamah Konstitusi, kemudian menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Dalam hal ini menegaskan bahwa pandangan publik bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu anak kandung reformasi yang selama ini belum progresif melindungi dan memulihkan hak-hak konstitusi warga negaranya. Ini tentu menjadi tugas bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulang, merancang kembali bagaimana undang-undang dari Mahkamah Konstitusi ini diperbaiki lagi. Undang-undang ini pun juga bermasalah dari segi prosedural yang dibuat. Maka dari itu kami memilih untuk kontra terhadap pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi kali ini. Dan ini menjadi tugas untuk kita semua untuk terus mengawal sebagai mahasiswa-mahasiswa yang terus kritis, mengkritisi terhadap undang-undang yang tidak benar di dalam undang-undang. Terima kasih untuk ketiga dari kami dan terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman semua, para pengawal Undang-Undang Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.